Selamat datang di kanal Kawruh Jawa dan Mistik Jawa dari channel kami Aji Van Suryo. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Ayo, Dia mempunyai mindset yang positif. Contoh, dalam dia melakukan sesuatu apapun itu ya, baik itu bekerja, di saat dia bekerja, dimanapun tidak semuanya berada, hayu rahayu. Sebelum maaf ya, kita baru kali ini berjumpa karena hampir 4 bulan 5 bulan ya saya nggak ngevlog lagi ya, karena kesibukan ya, saya di luar negeri. Jadi kebetulan baru sekarang ini saya pulang ke Indonesia dan saya buat channel lagi untuk konten lagi untuk kita semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi sebelumnya untuk rekan-rekan semua yang di rumah yang sakit, supaya cepat diangkat sakitnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga dilancarkan semuanya, yang bisnis juga dilancarkan usahanya, walaupun di tengah kondisi sekarang ini yang tidak pasti, tapi tetap optimis dan selalu bersyukur. Dan semoga Tuhan selalu senantiasa memberikan rahmat, berkah, hidayah, dan rezeki yang melimpah bagi kita semuanya, juga kesehatan ya, bagi kita semuanya. Amin. Nah, sekarang ini kita akan membahas masalah apa, Dok? Kira-kira, Dok? Masalah keberuntungan. Keberuntungan atau bejo, kabejan, bejo atau kabejan. Nah, maksudnya kenapa orang selalu bejo atau kenapa orang selalu beruntung? Maksudnya seperti itu ya. Dan di lain orang, ada orang yang selalu sial atau yang siang. Intinya kenapa kok ada orang yang selalu bejo dan kenapa kok ada orang yang selalu sial. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Monggo diunjuk kopinya dulu. Nah, pertama-tama ya rekan-rekan ya, kita harus wajib memanjatkan syukur, selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Karena bersyukur itu adalah merupakan bentuk kekuatan energi ya, yang besar sekali. Semakin kita banyak bersyukur, maka semakin kita mempunyai energi yang tinggi atau energi positif yang tinggi dalam batin kita. Jadi tanpa kita sadari, dalam kondisi apapun ya, ingat, dalam kondisi apapun, jika kita senantiasa bersyukur, maka Tuhan akan selalu menambah nikmat kepada hambanya yang senantiasa selalu pandai bersyukur ya. Ingat itu, karena energi syukur itu adalah energi yang sangat tinggi sekali, mengandung vibrasi yang sangat tinggi sekali, yang perlu kita ketahui bersama, yang sebenarnya jarang ya kita mengingat tentang syukur itu sendiri. Kita bangun tidur bisa bernafas, kita bangun tidur masih diberi anugerah kesehatan, tidak kurang suatu apa, kita harus wajib untuk bersyukur, mensyukurinya, sehingga nanti kita ditambah lagi, sehingga vibrasi itu akan semakin tinggi dan nikmat kesehatan itu akan diberikan lebih, sehingga tubuh akan semakin sehat, semakin fit, dan ciptakan perasaan bahagia ya, selalu bahagia. Setiap orang mempunyai berbagai macam problematika dalam kehidupannya masing-masing. Tapi jika kita tidak mengetahui ya bagaimana solusi dari permasalahan tersebut atau mengantisipasi permasalahan tersebut supaya kita bisa menemukan solusinya, maka orang akan gerambiang ya jalannya, nggak tahu bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan kita bersyukur.
dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun kita harus tetap tenang, bersyukur dan berdoa. Seperti air yang mengalir tenang. Itu salah satu dari kekuatan dari energi syukur. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasan masalah bejo dan sial. Jadi gini, keberuntungan atau bejo kabegjan ya. Kalau orang Jawa bilang untung itu bejo atau kabegjan. Itu bukan asal tiba-tiba ya, datang dengan tiba-tiba, enggak, itu diciptakan tuh. Dari bejo, kabegjan atau keberuntungan itu diciptakan. Bukan tiba-tiba jatuh bejo, nemu duit bejo, tidak. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Ingat, dalam hukum alam semesta itu ada aksi, ada reaksi. Hukum sebab akibat. Seperti pepatah Jawa bilang nandur ngunduh. Semuanya tuh kalau ada akibat pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak. Ada aksi, ada reaksi, itu pasti. Jadi kabegjan atau bejo itu keberuntungan itu. Jadi gini, kita sebagai manusia, satu, diwajibkan untuk selalu bersikap yang baik, tumindak sing becik. Satu ya. Keduanya selalu berpikir yang baik, berpikir positive thinking. Jangan sampai mempunyai negative thinking. Ya. Negative thinking itu pengaruhnya juga akhirnya jatuhnya juga negatif juga yang akan diterima. Jadi berpikirlah yang positif supaya hasilnya juga positif. Apa yang kita terima juga positif. Kemudian bersikaplah dan berbuatlah yang positif, yang baik. Apapun bentuknya itu. Supaya hasil yang kita terima juga akan positif. Kebaikan-kebaikan itu akan kita terima. Karena setiap apapun perkataan kita, apapun perbuatan kita, itu akan menuai hasilnya. Itu dasar daripada yang tadi saya sebutkan tentang kabegjan ya. Itu tadi pola pikir. Jadi pertama berpikir ya, kita harus selalu berpikir positive thinking, tidak boleh negative thinking dalam kondisi apapun. Itu akan kemudian menciptakan sebuah mindset, sebuah pola pikir. Jika orang yang selalu mengeluh, sambat, mengeluh, itu berarti mindsetnya atau pola pikirnya itu negatif. Juga negatif. Maka hasilnya juga akan negatif. Akan seperti itu. Jika mindsetnya, jadi gini, orang yang beruntung itu pasti dia mempunyai mindset yang positif. Contoh, dalam dia melakukan sesuatu apapun itu ya, baik itu bekerja, di saat dia bekerja, dia selalu berpikir positif. Saya bisa melaksanakan itu, saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya, walaupun realitasnya itu sulit. Tapi dia tidak putus asa, dia tetap selalu berpikir positif. Ada jalan gitu. Pasti ada jalan keluar, maksudnya ada solusinya. Dan dalam mindsetnya itu karena dia selalu berpikir positif, dan hasil dari apa yang dia pikirkan yang selalu positif itu kemudian, contoh ya, tiba-tiba ada seseorang yang menolong dia atau yang memberitahu dia tentang solusi tanpa dia sadari, memberikan solusi terhadap pekerjaan yang sulit tersebut. Itu contoh seperti itu. Tapi kebalikannya dengan seseorang yang selalu mempunyai mindset yang negatif, dia akan selalu mengeluh, sambat. Sehingga apa yang dia dapatkan dari hasil mindsetnya itu juga selalu negatif. Itu yang disebut sial, kan gitu. Itu sebenarnya bukan karena masalah dari luar dirinya, tapi sebenarnya masalah itu dari dalam dirinya sendiri, dalam setiap manusia itu sendiri. Bagaimana
dia mempunyai pola pikir, berpola pikir, kemudian bersikap, berbuat dalam perilakunya sehari-hari, itu berpengaruh kepada nasib. Karena pola pikir yang positif, orang yang selalu berpikir positif ya, tidak pernah berpikir negatif, dia akan senantiasa dipertemukan dengan orang-orang yang selalu positif thinking juga. Itu hukum alam semesta, hukum sebab akibat, hukum tarik menarik, hukum alam semesta. Tapi sebaliknya, jika orang selalu berpikir negatif, dia juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang mempunyai mindset yang negatif, perilaku yang negatif, itu pasti. Maka dalam kita sebagai orang Jawa dikenal jodohan ya. Kalau orang baik itu pasti jodohnya juga orang baik, kan begitu toh. Tapi kalau orang negatif dapatnya juga negatif. Kan pernah dengar seperti itu. Contohnya itu seperti itu. Contohnya memang Tuhan itu maha adil ya Kak, gitu, sebab Ya. akibat itu dia disesuaikan dengan yang dipertemukan dengan jodohnya ya. Gitu. Tidak mungkin yang di luar dari, umpama pun dia orang baik ketemu dengan orang nggak baik, ya nggak langgeng, mungkin pisah, mungkin cerai dan sebagainya. Bisa seperti itu kan gitu. Jadi permasalahan dalam diri manusia itu sebenarnya yang menciptakan yang manusia itu sendiri. Diri kita sendiri, bukan dari luar, tapi diri kita sendiri. Tapi kebanyakan manusia itu nggak menyadari, akhirnya menyalahkan yang di luar dirinya. Itu kebanyakan seperti itu. Padahal sebenarnya yang salah itu ya dirinya sendiri. Contoh, dalam dia berpola pikir sudah keliru, mindsetnya keliru, kemudian sikapnya, perbuatannya, kan gitu, tidak sesuai dengan hukum alam semesta. Ya jelas itu akan berefek. Setiap tanaman yang ditanam atau perilaku, setiap perbuatan itu pasti akan menuai hasil. Bahkan bukan perbuatan toh, setiap pikiran kita berpikir baik, ya nanti akan tumbuhnya baik. Kita akan menarik, Dot. Jadi otak itu mempunyai kekuatan, Dot. Mempunyai frekuensi, mempunyai getaran vibrasi. Jadi jika kita selalu berpikir positif dalam kondisi apapun ya, menyiasatnya itu dibalik. Jadi gini, umpama jika seseorang mempunyai suatu permasalahan ekonomi umpamanya ya, kesulitan keuangan, jangan berpikir tentang kesulitan keuangan, dibalik dah. Walaupun posisinya masih dalam kondisi kesulitan keuangan seperti pandemi sekarang ini, banyak PHK dan sebagainya, gitu. Solusinya satu, jiwa harus tenang, anteng menep, berdoa jelas pasti, gitu. Terus yang wajib diketahui, pola pikir, ojo gratis, gitu. Kalau semakin dipikir tentang kekurangan, maka yang datang adalah kekurangan. Semakin yang dipikir penderitaan, maka yang datang itu penderitaan. Jadi dibalik, di saat namanya seseorang kena PHK, sumeleh, anteng jenjem, berdoa jelas, beribadah berdoa jelas sesuai dengan keyakinannya masing-masing, berdoa bermeditasi samadhi bagi orang Jawa, bagi orang Islam tahajud, hajat dan sebagainya. Terus kemudian berdoa dengan penuh keyakinan dan dalam kesehariannya itu selalu berpikir positif, berpikir bahwa bukan masalah kekurangan yang dipikirkan, tapi masalah kecukupan, keberlimpahan, itu yang dipikirkan. Jadi dengan berpikir kecukupan, kemakmuran, itu akan menarik apa yang kita pikirkan. Jadi kemakmuran dan kecukupan itu akan datang, tentunya dengan proses, kan gitu. Kan ada kata-kata, pikiranmu adalah itulah hidupmu.
apa yang kamu pikirkan adalah Ya, yang akan terjadi. itu. Apa yang kamu pikirkan setiap harinya, ya itu yang akan terjadi Jadi, dalam keseharianmu. Jadi, apa yang kamu pikirkan secara terus-menerus untuk hari ini, itu akan menentukan ke depanmu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun ke depan. Itu dari hasil apa yang kamu pikirkan hari ini. Jadi hati-hati loh. Jangan. Programnya untuk programnya dengan diri kita itu bagaimana itu? Ya gini, Program keberuntungan. ya gini Dot. Satu ya Dot ya. Itu memang bagi orang awam memang agak sulit ya. Tapi itu bisa untuk dilakukan. Ingat bahwa alam bawah sadar kita itu bekerja 80% daripada pikiran sadar batin ya. Saya mengatakan bahwa alam bawah sadar itu adalah batin ya. Jadi batin itu harus diasah, harus diolah. Kekuatan batin itu harus diolah karena diprogram. Jadi gini, orang-orang yang sukses ya, itu terjadi karena beberapa hal yang wajib diketahui. Satu, anak pada usia 0 sampai 7 tahun itu yang bekerja itu hanya mutlak 95% alam bawah sadarnya. Sementara pikiran sadarnya itu hanya 5%. Alam bawah sadarnya itu tercipta dari didikan keluarga, di tengah keluarga dia. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, ya itulah merupakan program bawah sadarnya. Jadi jika anak itu di tengah keluarga yang kurang mampu, ya kan? Maka anak itu juga akan merasakan dan melihat, merasakan dan mendengar tentang kekurangan. Nah, harusnya ya gini, harusnya umpama di tengah masyarakat kita itu kan kadang nggak mengetahui ya, jika terjadi ya gini ya, contoh ya, jika dalam sebuah keluarga ada permasalahan ekonomi dan anak meminta sesuatu, jangan sampai kita menghardik anak, mengatakan orang duit tidak punya uang, itu jangan. Karena itu ucapan itu adalah doa. Ingat, ucapan itu adalah doa dan itu akan terjadi. Menanam ke dalam alam sadar. Kurang banter. Nah, jadi jika anak meminta sesuatu, bilang aja, saya akan belikan, tapi sabar. Itu jangan bilang nggak punya duit, nanti akan terjadi nggak punya duit juga akhirnya, seperti itu. Nah itu yang terjadi di tengah masyarakat. Kadang malah diomel-omeli anaknya, gitu. Oh ini jaluk wae, ini wae, itu dan sebagainya. Itu tidak bagus sebenarnya. Karena apa? Berarti program. Ingat, anak itu usia 0 sampai 7 tahun itu hanya menyerap, melihat dan mendengar dari keluarga, gitu. Karena dia kan di tengah keluarga. Jika dia terbiasa mendengar, melihat dan merasakan tentang suatu kondisi kekurangan, maka masa depannya nanti dia butuh perjuangan besar untuk meraih kesuksesan. Itu perjuangannya sangat berat, gitu Dot. Sangat berat perjuangannya nanti. Jadi awal dari harus anak itu memang dari 0 sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun tuh makanya disebut masa keemasan. Hati-hati dalam kita mendidik anak, dalam bertutur kata, dalam bersikap, menyikapi. Karena anak pada usia 0 sampai 7 tahun itu yang aktif itu hanya alam bawah sadarnya 90%. 90% alam bawah sadar. Seperti komputer.
seperti software. Berarti anak itu kan meniru orang tua Iya, dari umur 0 sampai 7 tahun. jelas. Perilaku dan suatu kondisi orang tua itu memang harus dijaga benar. Harus dijaga. Jadi gini, oke, pada saat kondisi orang tua masih dalam permasalahan ekonomi, pada waktu anak itu masih umur 3 tahun balita, gitu, buat supaya anak itu selalu bahagia. Bahagia itu dalam artian begini, karena kondisi dalam posisi ekonomi ya, maksudnya ekonomi ya, kita buat bahagia kan gampang, kita hibur dia untuk bernyanyi, untuk bercanda dan sebagainya, kasih sayang Lalu dan sebagainya, siap komen ya, sikap positif. sikap positif Secara dia langsung atau itu mengisi seorang anak pasti, karena itu program bawah sadar. Dan anak umpamanya meminta sesuatu mainan lah katakanlah di saat orang tua belum punya uang, jangan mengatakan saya nggak punya uang, jangan. Ingat bahwa ucapan itu adalah doa dan juga diserap oleh alam bawah sadarnya anak. Anak akan menyerap bahwa di tengah keluarganya dia itu kekurangan, itu akan terbawa dalam masa depannya nanti. Bilang aja, sabar, nanti ayah belikan. Itu jawabannya, gitu. Malah kadang kita sebagai orang tua kadang malah ngomel-ngomel, duitnya sopo kan gitu. Nah itu justru malah keliru. Sering kan Uangnya siapa? Pabrik uang apa? Nah, itu. Itu keliru, Dot. Itu berpengaruh nantinya kepada unsur bejo, kabegjan, keberuntungan di masa depannya nanti. Itu sangat berpengaruh. Kemudian contoh yang kedua, kebalikannya dari itu. Jika anak di tengah keluarga yang berkecukupan, gitu, dia kan selalu bahagia, Dot. Karena apa? Karena dia melihat, merasakan semuanya itu serba kecukupan. Gitu. Setelah dewasa nanti, itu dia juga akan mudah untuk meraih kesuksesan, kekayaan sama seperti orang tuanya, bahkan bisa melebihi. Bahkan dia melakukan hal konyol pun itu bisa jadi duit. Seperti itu, bisa jadi duit. Kayak juga perilaku dan pembawaannya kan dia yang Selalu bahagia dari kecil. Maka kebahagiaan, perasaan bahagia maksud saya, itu sangat penting diciptakan. Karena dengan perasaan bahagia, frekuensi kita itu kan tinggi. Vibrasi getaran, frekuensi vibrasi itu akan tinggi. Kekuatan batin kita, ya, frekuensi kekuatan batin, rasa pangrasa kita itu tinggi. Akan tinggi, Dot. Semakin tinggi frekuensi seseorang, maka semakin mudah dia meraih, yaitu meraih apa yang dia cita-citakan. Semakin turun frekuensinya, ya semakin turun juga kehidupannya, kan gitu. Maka jangan sampai frekuensi kita itu turun. Nah, untuk sekarang ini bagi orang-orang yang sudah dewasa, yang belum tahu tentang kekuatan batin atau kekuatan alam bawah sadar, maka bisa diolah dengan memprogram dirinya sendiri, memprogram ulang, memprogram tentang kesuksesan, gitu. Memprogram itu gini. Kalau saya mengutarakan tentang secara ilmu psikologis itu agak jelimet gitu ya. Dan kebanyakan orang juga mungkin kesulitan juga untuk menerapkannya karena nggak terbiasa untuk seperti itu. Intinya. Padahal sebenarnya harus seperti itu dengan posisi meditasi, dengan posisi samadhi, manekung, atau dengan ibadah
sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau secara Islami tahajud, hajat dengan zikir. Jadi memprogram alam bawah sadar itu dalam posisi kondisi itu Sebenarnya. ngalayap ngaluyup kalau orang Jawa bilang, setengah sadar setengah tidak. Kemudian kita panjatkan doa itu, atau di level theta. Di saat itu, maka di saat kita samadhi, di saat kita hening nung, ngalayap ngaluyup, setengah sadar setengah enggak, kita panjatkan doa itu, apa yang kita inginkan, gitu. Kita ucapkan dengan penuh keyakinan, kita resapkan doa itu dengan penuh keyakinan, karena di saat itulah akan masuk ke dalam batin atau ke dalam alam bawah sadar kekuatan dari doa atau afirmasi ya, atau doa itu akan masuk memprogram alam bawah sadar atau memprogram batin kita atau mengisi batin kita. Jadi program ulang gitu. Kalau secara ilmu psikologis ya, ilmu psikologi itu program ulang. Jadi traumatik itu juga mempengaruhi. Traumatik masa lalu di masa kecil, traumatik penderitaan di masa kecil, traumatik kekurangan di masa kecil, itu akan berpengaruh di masa depan, dan itu harus diprogram ulang. Karena kalau nggak diprogram ulang itu akan kesulitan. Jadi dalam langkahnya itu juga akan kesulitan untuk meraih apa yang dia inginkan. Seperti itu. Masa kecil yang kesulitan itu menjadi kenyataan, yang kesulitan itu. Iya. Jadi pada intinya saya katakan tadi bahwa bejo kabegjan, keberuntungan itu memang diciptakan, bukan tiba-tiba mak bedunduk datang dengan sendirinya, itu enggak. Ya, tiba-tiba diciptakan itu ada beberapa faktor dari sejak dia kecil, karena lingkungan keluarga yang berkecukupan, sehingga program bawah sadarnya pun sudah terprogram, dia orang kecukupan, dia merasa berlimpah gitu loh. Sehingga setelah dia dewasa pun dia juga mudah dalam meraih apa yang dia impikan, bahkan dengan guyon-guyon pun dia juga dengan mudah mencapainya gitu loh. Seperti itu. Tapi bagi yang di tengah kondisi yang kekurangan, ya itu harus diprogram ulang lagi kekuatan batinnya atau alam bawah sadarnya, karena terdapat traumatik atau mental block masa lalu, masa kecil. Traumatik itu harus dihapus, Dok, dan diprogram ulang. Kayak tadi dengan semedi itu. Dengan meditasi, dengan semedi, dengan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dengan berdoa setiap hari, di waktu malam, sebelum tidur. Karena bekerjanya itu kan, program itu bekerja setelah kita mau tidur. Ngantuk-ngantuk, terus kita tidur, itu meresap masuk ke dalam batin atau bawah sadar. Program itu maksud saya, afirmasi doa itu. Program itu dilakukan berapa hari? Ya sesering mungkin, karena program ini tidak bisa tercapai jika kamu melakukan hanya 1, 2, 3 kali, tidak bisa. Itu tidak bisa, Dok. Ya minimal 21 kali setiap hari. Sampai terasa berhasil atau sampai terasa jadi gini ya, jika kamu ingin melakukannya tiap hari itu lebih bagus gitu. Setiap hari kamu melakukannya itu justru lebih bagus, karena semakin kamu melakukannya rutin, maka keyakinanmu itu akan semakin tinggi terhadap apa yang kamu cita-citakan. Kamu akan semakin percaya dengan kuasanya Gusti Ngamur Beng Jagat, kuasanya Tuhan. Semakin kamu berdoa sesering mungkin dengan kondisi yang khusyuk, ya, itu akan semakin meningkatkan keyakinanmu terhadap kuasanya Tuhan.
semakin tebal keyakinan maksud saya, semakin tebal, itu maksud saya. Tapi rata-rata kebanyakan orang itu dia itu hanya berdoa meminta sesuatu, tapi kadang enggak banyak yang tercapai apa yang didoakan. Karena apa? Ada beberapa hal. Jadi gini, secara ilmu neurologis, ya, antara piksel sel otak dan sel tubuh itu harus sinkron, harus harmoni, koheren, dan sinkron. Jadi apa yang kamu pikirkan itu harus sesuai dengan perasaanmu, dengan kondisi perasaanmu, itu harus sama. Artinya apa? Jika kamu sama apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu doakan, kamu berdoa itu kan kamu berpikir toh, maksud saya seperti itu harus sesuai dengan batinmu, sama, tidak bertentangan gitu. Jadi meminta atau berdoa itu pertama ekspektasinya itu jangan terlalu jauh dulu, sesuai dengan terdekat dulu kan gitu. Supaya apa? Supaya ini belajar untuk menyinkronkan ini sel-sel tubuh itu nanti bisa sinkron gitu loh. Dari kecil dulu terus meningkat. Nah itu setelah sinkron dari ekspektasinya yang bisa diwujudkan, itu yang kedua perilakumu itu harus sesuai. Itu harus merubah perilaku dong, kan gitu. Jadi gini, karakter gitu, nasib itu berubah itu pertama ya dari mindset dulu, pola pikir gitu. Mindset pola pikir itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan kan. Setelah mindset ini kamu ciptakan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kemudian perilakumu itu harus sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai, sama gitu loh. Kalau saya katakan tadi toh, seseorang menginginkan gitu penghasilan, contoh ya, penghasilan 15 juta per bulan ya, seperti itu, bebas saja, no problem. Kemudian kebiasaan dan perilakunya itu harus dirubah. Maksudnya apa? Contohnya gini, kalau dia pengen penghasilan 15 juta sementara dia itu malas gitu, pemalas, dia kerjanya nggak tekun, nggak rajin, ya sia-sia, nggak akan terwujud. Karena nasib itu berubah ya, harus pertama mindsetnya dulu dirubah. Setelah mindset dirubah, perilaku harus berubah, pasti harus. Dan akhirnya muncullah kebiasaan-kebiasaan baru, bukan kebiasaan yang lama. Jadi yang dulunya dia itu pemalas menjadi rajin, harusnya seperti itu. Yang dulunya dia nggak kreatif menjadi kreatif, yang dulunya pasif menjadi aktif, yang dulunya tidak bisa berkomunikasi menjadi bisa berkomunikasi, belajar merubah gitu loh maksud saya. Kebiasaan-kebiasaan lama itu akan disingkirkan dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, setelah kebiasaan-kebiasaan baru itu muncul, barulah nanti timbul karakter kepribadian yang baru, bukan karakter kepribadian yang lama, tapi karakter kepribadian yang baru. Dan disitulah nanti nasib akan berubah. Itu hukum alam semesta, Dok. Itu hukum alam semesta, tidak bisa dipungkiri. Selama kebiasaan, perilaku, dan karakter belum berubah, ya nasib belum bisa berubah.
Itu hukum alam semesta. Jadi itu yang saya maksud, harus sinkron antara mindset dengan perilaku kebiasaan atau sel-sel di dalam tubuh ini. Sel tubuh ini itu harus sesuai dengan koheren, ya, sinkron dengan sel-sel dari otak, sehingga mindset baru yang baru ya kemudian akan mempengaruhi sel-sel dalam tubuh dan kemudian mempengaruhi perilaku-perilaku yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru, dan muncullah karakter kepribadian yang baru.